Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana jejak-jejak digital itu sangat amat kejam. Ya, mungkin kalian tahu Roy Suryo yang selama ini selalu memfitnah, memframing jahat, menyebarkan kebencian terkait dengan Pak Jokowi, teman-teman. Dan ya, sekarang netizen menemukan jejak digitalnya yang sangat kelam ketika dia masih menjabat sebagai ya Menpora kalau nggak salah, dan ketika duduk di DPR. Ya, ini sangat-sangat memalukan, teman-teman. Nah, selain jejak rekam Roy Suryo, ada juga jejak rekam dari Anies Baswedan yang dibongkar oleh Haikal Hasan. Dan tidak hanya dua video itu, saya juga punya tayangan di mana Ibu Irma Suryani sepertinya sedang memberikan pelajaran penting kepada para barisan pembenci Jokowi ataupun Prabowo yang selalu teriak Indonesia gelap. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Suryo kan? Di sanalah tanah air. Korek telingamu, putar ulang. Korek telingamu, korek. Ini sebuah pemandangan yang sangat luar biasa, teman-teman ya. Dimana gambar di bawah, Roy Suryo sedang tidur ketika di DPR. Waduh, kok anggota dewan kerjanya tidur ya kan? Terus video di atasnya, teman-teman, Roy Suryo tak hafal lagi Indonesia Raya ketika dia menjabat sebagai Menpora. Korek kupingmu, kata Bang siapa tadi yang kader dari Partai Demokrat. Di sanalah tanah air. Loh. Memalukan sekali ya kan? Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga, tak hafal lagu Indonesia Raya. Waduh. Terus sok-sokan keras menggugat ijazah Pak Jokowi, membuka jejak rekam lah, forensik lah, bla 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 lah, apalah itu ya kan. Aduh. Saya lupa bilang, walau terlambat, mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo Subianto. Apa nih? Di mana Pak Prabowo pernah menggadaikan tanah pribadinya untuk mengusung dan membantu Pak Anies jadi gubernur. Sekali lagi terima kasih Pak Prabowo ya, karena bantuan Bapak dan sumbangsi serta secara pribadi Bapak menggadaikan tanah ya untuk membantu Pak Anies jadi gubernur. Jadi sekali lagi terima kasih. Walau terlambat, nggak apa-apa, ucapkan terima kasih. Sengkuni, watak. Are you serious? Waduh, sok-sok Inggris dikit ya teman-teman ya. Wow, ini Pak Prabowo menggadaikan tanahnya untuk Anies. Sedangkan Anies sekarang menebarkan kebencian, ujaran kebencian, nyinyir dari mimbar masjid ke Pak Prabowo. Hah? Tak tahu terima kasih teman-teman ya. Sengkuni selalu ada di sekitar kita. Potret manusia licik penuh intrik yang mencari keuntungan sendiri dengan mengorbankan orang lain. Ia menyamar sebagai orang santun, religius, ramah, namun menyembunyikan watak munafik dan berlumur ambisi. Sengkuni yang asli ada di dunia cerita, sedangkan duplikatnya ada di sekitar kita. Maka waspadalah. Waspadalah sama anak-anak Abah Datul Dajjal ini ya. Kalian jadi buzzer gratisannya si Imam Mahdi palsu. Kalian gak pernah libur ya. Padahal belakangan ini gue didiem nih, gak ada gue bahas abah lu ya. Gue diem salah, bacot salah, awas. Lu tunggu bulan puasa nyebar fitnah, provokasi umat sama kayak abahnya. Waduh. Sibuk, maaf-maafan. Mereka tetap nyebar fitnah, tetap kerja gratisan. Buat siapapun kalian, minal aizin wal faizin dulu lah gitu ya. Kecuali anak-anak abah. Orang lagi lebaran masih nyebar fitnah. Enak ya jadi buzzer, digaji 4-5-6 M katanya. Coba buktikan ya, anak-anak Dajjal, tunjuk. Anak-anak Dajjal ya kan, kesel banget kayaknya abangnya. Mutasi rekening gua nggak apa-apa, bocorin aja kalau ada bukti. Kalian tuh bocorin mutasi rekening Abah Burkun kalian. Waduh. Dia di endorse sama partai Dajjal Indonesia. Lihat itu video yang beredar, Abah Burkun kalian itu adalah senior ternak Mulyono. Imam Mahdi kalian itu dulu dialah orang yang mengagung-agungkan Mulyono. Kalian semua memang cocok berkumpul karena kalian adalah penjilat orang-orang munafik. Wow, penjilat orang-orang munafik.
Wow, keren banget Abang Ilo. Blak-blakan gitu ya kan, tanpa rem, tanpa saringan teman-teman, langsung gas. Waduh. Nah, sudah lama kita tidak mendengarkan petuah-petuah dari Ibu Irma teman-teman ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa di seluruh Indonesia, saya baru mendapatkan informasi dari para petani bahwa harga gabah yang ditetapkan oleh pemerintah sudah hampir sesuai. Artinya ada tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menerapkan tarif yang disampaikan Presiden, dan itu sudah dinikmati oleh para petani. Luar biasa. Sedangkan 6.500 kan? Subsidi juga sudah mulai berproses, tidak lagi melewati tengkulak-tengkulak, tapi Luar langsung dari distributor kepada petani dengan harga yang sudah disesuaikan oleh ditentukan oleh pemerintah. Nah, saya mendapatkan banyak WA yang mengucapkan terima kasih atas apa yang pernah juga saya sampaikan kepada pemerintah, bahwa pupuk subsidi banyak mafianya dan itu harus dibenahi. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan, dengan tidak lagi menggunakan atau menafikan semua mafia-mafia pupuk ya, sehingga pabrik pupuk langsung kepada distributor dan distributor langsung menyerahkan kepada petani sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, teman-teman, ini saya jadi ingat salah satu pertanyaan anak-anak Abah, ternak-ternak onta dan ternak-ternak banteng yang bertanya, coba sebutkan satu saja kebijakan Pak Prabowo yang pro dengan rakyat. Dengerin nih Ibu Irma ngomong, dengerin, petani bahagia. Kurang pro rakyat apa lagi nih? Petani bahagia. Saya berharap apa yang sudah dilakukan pemerintah terkait dengan penentuan harga gabah ya, selamanya akan diatur oleh pemerintah sehingga para petani dapat menikmati ya keuntungan yang layak dan swasembada pangan dapat dicapai. Amin. Salam keindonesiaan. Luar Indonesia biasa. tidak gelap, Indonesia terang benderang. Indonesia tidak gelap. Dari hasil pertanian yang lain pun juga akan semakin meningkat dengan harga yang juga menguntungkan petani, bukan hanya sekedar menguntungkan tengkulak. Betul, memperkaya itu yang tengkulak. paling penting untuk bisa menjaga rantai pasok ya, kebutuhan-kebutuhan pokok di mana petani dan pasar bisa secara baik menyeimbangkan harga, sehingga yang untung bukan hanya tengkulak, bukan hanya pasar, tetapi petani pun juga ikut menikmati keuntungan. Untuk itu sekali lagi, insya Allah kita akan bisa dan mampu menjaga atau menuju swasembada pangan. Terima kasih Pak Presiden, dan tolong semua aparat terkait ikut mengawal, ikut mengawal, jangan ikut menikmati bikin, ya kan? Bikin subur mafia-mafia lagi nih. Betul, ya? betul Bu. Karena apa yang sudah dilakukan oleh Pak Presiden dan dilaksanakan oleh semua tim terkait sudah bisa dinikmati oleh petani. Salam keindonesiaan. Salam Indonesia terang. Oh ya, satu lagi. Oh, masih ada Bu. Bagi mereka yang mengatakan sampai dengan hari ini bahwa Indonesia masih gelap, kita tidak perlu marah, karena niat baiknya adalah melakukan kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah agar pemerintah tidak lalai. Tetapi kalau niatnya tidak baik, maka abaikan saja, ya, abaikan saja. Kita lawan lah Bu, kita lawan. Kita akan terus bekerja agar ya Indonesia bisa
melewati krisis global ini. Insya Allah kita harus yakin. Amin. Karena selama 2 tahun kita menghadapi pandemi pun kita bisa melampaui itu dengan baik. Jadi kita harus optimis. Terkait Mas Anies, kalau gue jadi konsultannya Mas Anies pada waktu itu, nomor 1 langkah yang gue lihat, ini di depan mata, yang jelas-jelas di depan mata apa? Approval rating Pak Jokowi minimum 75%. Artinya 75% orang suka sama Pak Jokowi. Betul. Gue tidak akan pergi dengan kata perubahan. Itu nomor 1. Kenapa? Karena perubahan itu adalah disapproval rating dari Pak Jokowi, which is 25. Gue udah bilang dari sejak lama, iris kuping gue Mas Anies bisa lebih dari 25%. Karena udah ngunci, ya kan? Nggak mungkin, lawang part lu segini. Jadi pada waktu itu kami lihat, oke, Mas Anies sudah selesai nih urusan gue. Sekarang tinggal 75%. Siapa dari 75% antara Mas Ganjar sama Pak Prabowo? Jadi kuncinya adalah siapa yang dipersepsikan lebih dekat dengan Pak Jokowi, dia yang akan menang. Makanya tadi baru aja ngobrol sama Mas Ganjar, salah satu pukulan terkeras memang dalam kampanyenya adalah ditinggal Pak Jokowi. Pukulan terkeras ya kan. Tahu nggak apa yang makanya jangan nyinyir. Berhasil dalam kampanye itu. Padahal ya, Pak Bambang Pacul sudah mengingatkan, ya kan? Sudah mengingatkan, jangan lawan orang baik. Jangan lawan orang yang dipersepsikan baik oleh rakyat. Pak Jokowi dicintai rakyat, terus kalian nyinyir gitu, menyerang Pak Jokowi melulu. Ya rungkatlah, bos. Kampanye ini kan mengenai bagaimana kalau belah bambu itu kan ada yang angkat, ada yang injek. Satu diangkat, satu diinjek. Kami nggak usah susah-susah menginjek. Karena Bu Mega dan Mas Ganjar sudah melakukan itu dengan menyerang Pak Jokowi. Nginjek kaki sendiri ya kan? Iya kan? Nah, semakin diserang, wah kami semakin senang. Jadi akhirnya yang kami lakukan adalah mengamplifikasi serangan tersebut. Karena kita yakin sekali bahwa dengan diserang, artinya orang akan berpindah ke Pak Prabowo. Sebagai pihak yang justru mengeluh-elukan. Ini kan masalah strategi, iya kan? Nah jadi kita banyak ngebus konten-konten Pak Ganjar sama Bu Mega. Banyak ngebus justru. Iya dong, kita kan berbaik hati sama Bu Mega. Ngebantu ya kan? Ini bagian dari perception engineering. Itu salah satu langkah. Artinya gini, kita tidak patokannya adalah kita tidak pernah memfitnah dan kita tidak mau berkata hoax. Nggak boleh. Itu rule of the game-nya clear di situ. Tapi bahwa kita membantu orang untuk menyebarluaskan pemahaman mereka, boleh dong. Ya nggak apa-apa, ya boleh. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan saya tertarik dengan Roy Suryo yang ketika jadi Menpora tak hafal Indonesia Raya dan tidur ketika jadi anggota dewan. Terus sok-sokan mau menggugat, ngomong soal forensik lah, digital ijazah lah, face recognition lah, membandingkan foto jasa Pak Jokowi dan foto Pak Jokowi sekarang lah dan segala macam. Ya sok-sokan jadi inilah digital forensik gitu teman-teman. Padahal ya dulu jejak rekamnya wah parah sekali. Dan tadi Anies Baswedan, wah tanah Prabowo digadaikan loh buat Anies Baswedan. Tapi kok kelakuan Anies tidak mencerminkan orang yang pandai berterima kasih gitu. Minimal jangan nyinyir gitu ya kan. Atau minimal mengkritik tapi dengan cara yang baik, nggak nyinyir di mimbar masjid. Duh, dan tadi bro siapa tidak namanya? Bro Ali Hamzah kalau nggak salah ya. Ngamuk-ngamuk, mencak-mencak. Padahal selama bulan Ramadan beliau ini tenang-tenang teman-teman. Mungkin dia menyimpan amarahnya terus diluapkan ketika selesai Ramadan. Dan sasarannya ternak-ternak bantai, ternak-ternak onta ini teman-teman. Aduh. Dan tadi dengar kan kata Ibu Irma Suryani, petani bahagia, Indonesia cerah, pangan luar biasa, kita siap untuk swasembada pangan. Ya karena kalau petani tidak untung, ya mereka juga ogah-ogahan untuk bertani teman-teman. Ya kita harus memikirkan nasib petani dan Pak Prabowo melakukan itu. Memotong, memangkas aturan yang berbelit-belit soal pupuk. Dan tadi ya sudah ada testimoninya langsung diterima dari distributor ke petani dengan harga yang murah, bukan lewat tengkulak-tengkulak yang memiskinkan petani. Ini luar biasa. Terus kemarin ada ternak onta yang nanya, coba sebutkan salah satu atau satu aja katanya ya kan? Satu aja katanya. Apa kebijakan Pak Prabowo yang pro rakyat? Aduh, ini pengguna smartphone tapi nggak smart orangnya. Aduh. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.